Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Vina Rahmatul Afni. Dalam video kedua kali ini saya akan membahas tentang materi lanjutan dari materi sebelumnya. Tapi teman-teman, saya berharap teman-teman semua yang menonton video ini sama Allah diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa jaga kebersihan ya. Karena di samping kebersihan itu sebagai dari iman, kita nanti juga akan mendapat manfaat dari kebersihan itu sendiri. Seperti kuman-kuman akan hilang dan kita akan sehat. Oh ya teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah memberi Vina komentar, sebaiknya videonya gini Vin, sebaiknya videonya gini Vin, terlebih kepada Ibu Marhayati selaku dosen pembimbing materi KDM. Nah, komen-komennya apa saja sih dari teman-teman? Karena Vina yang video pertama itu membuat dengan duduk, kali ini Vina sudah berdiri sesuai permintaan kalian. Kemudian sebaiknya ditambahi manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, setelah video ini, saya pribadi akan membahas tentang manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke? Nah, teman-teman, sebelum kita belajar tentang manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, ayo kita ingat-ingat dulu. Video pertama kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang sejarah trigonometri, kemudian apa itu trigonometri, kemudian sudut-sudut istimewa dalam trigonometri, terus apa aja latihan soal dalam menentukan trigonometri. Oke, sekarang kita lanjut aja ya, langsung ke manfaat trigonometri. Kita lanjut aja langsung ke manfaat trigonometri. Ada apa saja sih Kak manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa menentukan tinggi menara. Bukan hanya menara ya guys, kita bisa menentukan tinggi bangunan, tinggi gedung, tinggi rumah, pegunungan dengan ilmu trigonometri. Kemudian yang kedua ada oceanografi. Apa sih Kak oceanografi itu? Jadi kita itu nanti bisa menghitung ketinggian gelombang air laut. Kemudian yang ketiga ada kemiringan jalan. Jadi jangan salahkan kalau ada jalan yang berkelok-kelok, terus naik turun. Itu ternyata ilmu trigonometri sangat bermanfaat sekali untuk menghitung berapa sih kemiringan jalan tersebut, seperti itu. Dan yang keempat ada apa? Menghitung jarak benda antar ruang angkasa. Contohnya seperti apa sih? Penghitungan jarak antar planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sampai Pluto. Oh, Pluto udah nggak ada ya? Pluto sudah menjauh dari garis radar ya guys. Nah, itu tuh dengan ilmu trigonometri kita bisa menentukan berapa sih jarak antara planet Merkurius dengan Venus, Venus dengan Bumi, Bumi dengan Mars, Venus dengan... Nah, pokoknya seperti itu. Jadi, teman-teman kalau belajar matematika, jangan cuma punya angan-angan, wes gak usah belajar matematika. Aku pakai bahasa Jawa. Udah wes gak usah belajar matematika. Atau juga tanpa belajar kita udah bisa proses jual beli, kita udah bisa ngelakuin hal-hal tentang perhitungan. Tidak hanya itu. Maka dari itu, dengan adanya ilmu trigonometri, kita nanti bisa belajar lebih tentang matematika. Jadi semua ilmu itu pasti ada manfaatnya. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita tadi mengetahui tentang apa saja manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, kita lanjut aja langsung ke identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri itu apa sih Kak? Gitu kan? Oke, kita langsung bahas aja ya sekarang ya. Siap semuanya? Oke teman-teman, kita lanjut aja sekarang ke pembahasan identitas trigonometri. Tetapi sebelum kita berlari ke identitas trigonometri, kita harus mengetahui syarat-syarat apa sajakah yang harus kita pahami sebelum kita berlari ke materi identitas trigonometri.
Jadi yang pertama itu ada apa saja sih Kak? Ada hubungan antar perbandingan. Yang kedua, pemfaktoran dan penjabaran istimewa. Dan yang ketiga, ada sifat operasi pada pecahan. Nah, 1, 2, 3 ini mencakup apa saja sih Kak? Akan dijelaskan di video selanjutnya. Kita akan preteli satu-satu. Preteli. Bukan preteli ya, kita akan membahas satu persatu tentang prasyarat apa saja Kak yang harus diperlukan dalam memahami materi identitas trigonometri. Kita sekarang akan masuk ke syarat-syarat yang diperlukan untuk mempelajari tentang identitas trigonometri. Kita menginjak ke syarat yang pertama dulu, yaitu hubungan antar perbandingan. Ada apa saja? Ada 3 macam, yaitu yang pertama ada hubungan kebalikan, dan yang kedua ada hubungan pembagian, dan yang ketiga ada hubungan kuadrat. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada hubungan kebalikan. Apa saja itu? Di sini ada secant A yang harus kita ketahui, yaitu secant A sama dengan 1 per cos A. Kemudian ada cosecant A sama dengan 1 per sin A. Kemudian ada kotangen A sama dengan 1 per tan A. Yang kedua ada hubungan pembagian. Yang pertama ada tan A sama dengan sin A dibagi cos A. Kemudian ada kotangen A sama dengan cos A dibagi sin A. Dan yang ketiga ada apa? Hubungan kuadrat. Jadi yang pertama ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga ada hukum berkebalikan yang berbunyi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A, dan cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Kemudian ada lagi 1 plus tan kuadrat A sama dengan secant kuadrat A. Kemudian ada 1 plus kotan kuadrat A sama dengan cosecant kuadrat A. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu pemfaktoran dan penjabaran istimewa. Kalau hal ini mungkin kalian udah tahu karena di materi SMP sudah ada. Diingat-ingat lagi ya. Dan A plus B merupakan sekawan dari A min B, begitupun juga sebaliknya A min B sekawan dari A plus B. Kemudian yang kedua ada apa? A plus B kuadrat. Ini sama dijabarkan ketika seperti dulu SMP, yaitu kalau ini dijabarkan seperti ini, A plus B dikali A plus B, maka menghasilkan A kali A ini A kuadrat, sedangkan A kali B AB, A kali B kali A AB, kemudian ditambah menjadi 2AB, kemudian B kali B sama dengan B kuadrat. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu ada apa? Sifat operasi pada pecahan, dimana ketika ada A per B ditambah atau dikurangi C per D, maka ya A D plus minus B C dibagi BD. Kemudian ada apa lagi? Perkalian pecahan. A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Kemudian ada A plus minus B per C, maka bisa ditulis ulang A per C plus minus B per C. Kemudian yang terakhir ada, jika ada A per B dibagi C, maka bunyinya A dibagi B dikali C. Nah, itu tadi ketiga syarat untuk mempelajari tentang identitas trigonometri. Mudah-mudahan teman-teman tidak lupa dan nanti bisa mengaplikasikannya terhadap contoh soal. Setelah kita memahami tentang ketiga syarat-syarat untuk mempelajari tentang identitas trigonometri, sekarang kita langsung ke pengertian apa itu identitas trigonometri. Jadi bunyinya, identitas trigonometri adalah sebuah relasi atau kalimat terbuka yang memuat perbandingan trigonometri dan bernilai benar untuk setiap variabel. Seperti contoh, saya ambil contoh. Oke, sekarang
sekarang kita ambil contoh, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Apakah ini termasuk identitas trigonometri? Ya, karena berlaku untuk sembarang nilai X. Misal, kita misalkan nilai X-nya yaitu 30 derajat. Kita masukkan ya. Sin kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat sama dengan 1. Kita selesaikan dulu di ruas kiri. Nilai dari sin 30 itu berapa? Setengah. Karena ini dikuadratkan, maka dia setengah pangkat 2 ditambah nilai dari cos 30 derajat, yaitu dia setengah akar 3 dikuadratkan. Apakah dia menghasilkan nilai 1? Kita tunggu dulu. Setengah kuadrat dia hasilnya berapa? 1/4. Kemudian seperti setengah akar 3 kuadrat dia hasilnya berapa? 3/4. Sehingga kalau dihasilkan berapa? Karena ini penyebutnya udah sama, dia 4/4, nilainya sama dengan 1, sehingga ruas kiri dia nilainya 1 dan ruas kanan sehingga dia nilainya 1, maka dia disebut sebagai identitas trigonometri. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, masih semangat ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kakak punya soal, buktikan cos A dikali tan A sama dengan sin A. Kita selesaikan dulu yang berada di ruas kiri. Ruas kiri dia siapa aja? Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Oke, ruas kiri yaitu cos A dikali tan A. Yang bisa kita otak-atik yang mana? Yang ini, yang tan. Tan dia bunyinya apa? Sin A dibagi cos A. Dimasukkan saja. Berarti yang sini cos A dikali tan A-nya diganti sin A per cos A. Sin A per cos A. Nah, di sini ada cos A, di sini ada cos A, berarti sama-sama habis dibagi. Oke, sekarang ruas kirinya tinggal apa? Sin A. Terus ruas kanannya sin A. Jadi dia terbukti, berarti bentuk cos A dikali tan A sama dengan sin A, dia termasuk identitas trigonometri. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Buktikan cos kuadrat B ditambah tan kuadrat B dikali cos kuadrat B sama dengan 1. Seperti yang kita ketahui bahwa yang di sini ini sama dengan ruas kiri, nanti endingnya harus sama dengan ruas kanan. Kita selesaikan dulu yang berada di ruas kiri. Oke, karena ini bentuknya cos kuadrat B, kita tetap saja ditambah. Yang bisa kita rubah yang mana? Yang bentuk tangan. Dia bisa dirubah menjadi bentuk apa? Sin kuadrat B dibagi cos kuadrat B dikali, ini tetap saja. Nah, karena ini ada cos kuadrat B terus ada di bawah juga cos kuadrat B, maka bisa sama-sama dibagi atau habis dibagi. Begini, tinggal apa yang ada di ruas kiri? Cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B sama dengan 1. Nah, nilai ini kan sama aja dengan bentuk sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B sama dengan 1. Ya, ekuivalen dengan bentuk ini. Jadi dia termasuk identitas trigonometri. Gitu. Contoh soal yang keempat. Buktikan bahwa kotangan kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta sama dengan kotangan kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Kita selesaikan dulu yang berada di ruas kiri. Nanti endingnya harus ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, yang bisa kita otak-atik di sini yang mana? Yang ini.
Kotangan kuadrat theta kita rubah ke bentuk apa? Cos kuadrat theta per sin kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta. Kemudian yang bentuk, karena di sini ada cos juga ada cos, boleh kan cosnya dikeluarin ya? Cos kuadrat theta buka kurung ini menjadi 1 per sin kuadrat theta dikurangi 1. Nah, sampai sini paham? 1 ini boleh kan saya tulis cos kuadrat theta sama dengan 1 per sin kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta per sin kuadrat theta. Kemudian ini bentuk ini boleh saya tulis gini, cos kuadrat theta 1 min sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Nah, ini bentuknya sama aja dengan 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Boleh saya tulis cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Seperti ini. Nah, dia ini sama aja nilainya dengan kotangen kuadrat theta. Berarti hasil akhirnya dia, saya tulis di sini, set cos kuadrat theta dikali kotangen kuadrat theta sama aja dengan ruas kanan. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan dan dia disebut sebagai identitas trigonometri. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Buktikan bahwa secant alfa dibagi sin alfa dikurangi sin alfa dibagi cos alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, kita buktikan dulu yang berada di ruas kiri sehingga nanti endingnya berada sama dengan ruas kanan. Berarti ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita lihat dulu di ruas kiri bentuknya pengurangan. Kita ingat syarat yang tadi. Apa ayo? A per B dikurangi C per D sama dengan A kali D dibagi A dikali D dikurangi BC, nggak muat ya, dikali BD. Kita lihat dulu yang bentuk ruas kiri. Berarti nanti kalau dirubah ke bentuk pengurangan pecahan, berarti dia bunyinya seperti apa? Secant alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa ya dibagi B kali D. Berarti B kali D sin alfa dikali cos alfa. Nah, dari bentuk sini yang bisa diutak-utak lagi yang mana? Yang secant A, secant alfa. Secant alfa ini bisa kita rubah menjadi bentuk 1 per cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa dibagi sin alfa dikali cos alfa. Ini kan sama-sama punya cos alfa, berarti dia habis dibagi. Jadi nanti sisanya tinggal 1 min sin alfa kali sin alfa. Sin kuadrat alfa per sin alfa dikali cos alfa. Ingat, 1 min sin kuadrat alfa sama dengan dia ini cos kuadrat alfa. Sini ya. Berarti nanti bentuknya kayak apa? Cos kuadrat alfa dibagi sin
alfa dikali cos alfa. Berarti nanti ini kalau dipecah, cos alfa kali cos alfa dibagi sin alfa dikali cos alfa, sama-sama punya cos alfa, berarti nanti tinggal endingnya cos alfa dibagi sin alfa. Dia ini nilainya sama dengan kotangen alfa. Jadi ruas kiri bunyinya kotangen alfa sama dengan ruas kanan kotangen alfa. Berarti contoh 5 ini disebut dengan identitas trigonometri. Paham ya teman-teman? Jadi untuk mereview pelajaran hari ini, yang pertama itu syarat untuk kita menentukan itu bentuknya identitas trigonometri atau tidak. Yang pertama kita harus mengetahui hubungan antar perbandingan trigonometri, yaitu ada hubungan kebalikan, hubungan pembagian, dan hubungan kuadrat yang tertera di slide tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian syarat yang kedua ada pemfaktoran dan penyebaran istimewa. Hal ini telah kalian pahami ketika kalian duduk di bangku SMP. Kemudian yang ketiga ada sifat operasi pada pecahan. Ini juga sudah diajarkan di materi bangku SMP. Jadi kalian tinggal mengingat lagi dan mengaplikasikannya terhadap soal-soal latihan identitas trigonometri. Seperti itu. Oke teman-teman, bagaimana suasana belajar kita hari ini? Tidak menegangkan kan? Pastinya menyenangkan. Dan akhir kata, saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat videonya dan saya terus dapat menginspirasi melalui video pembelajaran yang selanjutnya yang akan saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.